212. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus menjawab tugas praktikum yang jaringan komputer modul 3, yaitu membangun jaringan switch dan router. Nah, pertama di sini ada topologinya yang dari PCA, kemudian disambungkan dengan switch, kemudian disambungkan dengan router, lalu disambungkan ke PCB. Sini ada tabel pengalamatan, lalu nah, di sini ada kebutuhan perangkat. Yang pertama itu ada router. Router berhubung di sini adanya 4331, kita pakai yang 4331. Lalu ada switch 1, 2960. Lalu ada dua PC, yaitu PCA dan PCB. PCA, PCB. Kemudian, untuk langkah pertama, eh, sambungkan jaringan mengikuti topologi. Kita gunakan kabel copper straight through ini dari PCA ke pas Ethernet 0, lalu ke switch. Sini kita lihat tabelnya, topologinya ke F06, pas Ethernet 06. Lalu tambahkan kabel lagi, switch dari F05 ke router yang G001. Lalu dari router ke PC G00 ke PCB yang fast Ethernet 0. Nah, kemudian di sini kita ini inisiasi dan reload router dan switch. Kita masuk ke switch, CLI, CLI, dan kita ketik yang sesuai perintah, enable, kemudian configure, config terminal, lalu SDM, cover, dual, IPv4, and IPv6 default. Lalu kita end dan reload. Nah, lalu masuk ke yang router, kita ke CLI-nya juga, dan kita ketik no. Reload. Nah, lalu kita ke langkah selanjutnya itu mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah pertama kita memasukkan IP untuk PCA-nya. Kita ke klik PCA ke desktop, IP configuration. Kita lihat untuk IP PCA, IP address-nya itu 192.168.3. Lalu untuk subnet max-nya 2255. Terus untuk default gateway-nya sini kita pakai 192.168.1.1. 1.1. Lalu IPv6 address-nya itu yang sebelah sini 2000, ini 2001 dan /64. Lalu untuk default gateway-nya itu F80 C2.21. Terus selesai, kita close, kita ke PCB.
ke PCB, ke desktop, IP configuration, masukkan juga untuk IP address-nya yang PCB, yaitu 192.168.0.3. Lalu default gateway-nya juga dimasukkan, yaitu 192.168.0.1. Untuk IPv address-nya kita masukkan 2001, ini. Untuk slash-nya itu sama 64. Lanjut ke default gateway-nya, ini, EP80. Nah, itu sudah kita close. Kita langkah selanjutnya ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Kita masuk ke PC A. Oh ya, lupa. Terus menambahkan ini, S32. Switch. Kita ping PCB dari jendela PC A, command prompt PC A. Kita ping 92, 168, 613. Nah, jika catatan ping tidak berhasil, mungkin Windows firewall-nya perlu untuk dimatikan. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa ping tidak berhasil? Nah, karena kita belum eh, mengkonfigurasi router yang digunakan. Nah, langkah kedua ini kita konfigurasi router. Mana untuk kabel yang nah disambungkan ke router. Kemudian kita masuk ke konfigurasi routernya. Kita masuk ke terminal. Oke. Nah, di sini kita enable router config, lalu kita beri nama first name router 1, kemudian berikan kelas yaitu no IP, no IP domain dulu untuk up. Kemudian kita enable secret class. Lalu kita masuk ke line console 0. Kemudian kita berikan password Cisco. Nah, lalu kita login. Setelah login kita ke line PTY 04. Lalu kita masukkan kita password Cisco-nya, lalu login lagi. Kemudian kita service lakukan enkripsi terhadap password plain text. Kita service password and encryption. Setelah itu kita
Sebuatlah suatu banner yang memperingati siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah pembuatan terlarang. Terlarang. Nah, kita masukkan banner buat pagar lainnya. Saya bisa mengakses enter, lalu masuk ke konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Kita masuk ke interface dan 0/0/0, lalu kita masukkan IP addressnya, router 1 yang ini 0 ketik 192.168.0.1. Jangan lupa juga subnet maxnya 255.255.255.255.0. Enter. Kita masukkan IPv6-nya yang ini. Saling copy. Nah, kemudian kita masukkan IPv address untuk default gateway-nya. IP address berarti yang ini kan kualitas. Oh, lupa masukkan link lokal. Salah. IP 6. Nah, selanjutnya kita no shutdown kan, ntar lalu kita exit. Kita masuk ke interface yang router 2, router 2-nya INT Oke, 0.0.1/1. Kemudian saya masukkan IP sama seperti tadi, IP address-nya yaitu untuk router yang 2 G001 ini, IP-nya ini pastikan. Kemudian jangan lupa juga untuk subnet max-nya. Lalu kita masukkan IPv6-nya, itu yang ini 204 IP at Ntar masukkan juga IPv6 untuk FE80-nya. Add yang ini. Setelah itu kita shutdown-kan. Nah, lalu kita exit. Setelah semuanya selesai, kita set jam routernya. Kita ke
IP V6, V6, cache routing, kemudian exit, lalu kita copy ke running config, start config, kemudian kita masukkan set jam pada router itu clock clock itu jamnya itu jam sekarang yaitu 22 3 2:00, kemudian tanggal 15 Oktober 2025. Setelah sudah kita keluar, kita pindah ke kabel konsolnya, pindah ke switchnya, pakai yang konsol. Lalu oh ya, di sini disuruh ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. Kita ke command prompt PCB ping. Nah, di sini pingnya berhasil karena eh, kita sudah melakukan konfigurasi di arah routernya yang tadi, di arah router yang dua ini. Setelah itu kita masuk ke konfigurasi switch, masuk ke terminal, dan oke, kita ketik enable, kemudian ke config, lalu no, kita berikan nama hostname S1, S1. Lalu kita no IP domain lookup. Lanjut kita interface plan satunya, plan satu. Lalu kita masukkan IP address 192.168.1.2. Lanjut kita no shutdown, bisa disingkat flash. Lalu kita exit, kita masukkan IP address gateway-nya, kita masukkan IP default, default gateway itu 92.168.1.1. Dan kita end, kita copy running and config start config. Nah, di sini selesai. Langkah keempat, pastikan konektivitas end to end. Sini kita dari PC A kita ping PCB-nya. Mentom, kita ping lagi PCB-nya. Terusnya di sini bisa. Lalu dari switch 1 kita ping PCB-nya juga. Masuk ke switch sini.
kita ping itu 1,2 1,8 0,3. Nah, hasilnya berhasil kita ping lagi. Nah, 55 berhasil. Langkah ketiga menampilkan informasi perangkat, yaitu langkah pertamanya tampilkan tabel routing pada router kita menggunakan perintah show IP route. Kita masuk ke router, ke CI-nya, lalu kita perintahkan nah, show IP route ini. Nah, udah. Lanjut ke pertanyaan, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengidentifikasi suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung? Nah, kodenya itu ada dua ya. Eh, kodenya itu ada kode ini, C, yaitu connected. Kode C itu connected. Lanjut, berapa banyak entry route yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Sini ada dua kode yaitu nih, dua entry maksudnya. Sebelah sini CL, CL. Ada, ada dua entry yang dikodekan, dikodekan dengan kode C. Lalu jenis interface apa yang diasosiasikan ke root berkode C? Untuknya itu ada di sini. Get git get git Gigabit Ethernet 00 sama git Gigabit Internet 001. Kita copy aja. Bisa. Git Gigabit Internet 0/0 dan 01. Lalu kita di sini gunakan perintah show IPv6 root pada router 1 yang menampilkan informasi root. Tampilkan, kita disuruh show IPv6 root. Nah, untuk pertanyaan di sini apa status operasional dari interface G001? Hmm, di sini sebentar. Oh, kita disuruh nge-show IP interface G0/0/0 selesai slash 1. Nah, sini statusnya itu ada up. Sini statusnya up. Lalu apa alamat media akses kontrol atau MAC address dari interface G0? Sini tidak ada MAC address karena eh, saya tidak menggunakan mengkonfigurasi mengkonfigurasi
eh, MAC address. Lalu bagaimana internet address yang bagian mana internet address yang ditampilkan dalam perintah ini? Internet addressnya itu ada di sini, yaitu 192.168.168.1.1.1 slash 24. Nah, sini untuk informasi show IPv6 interface-nya. Lalu tampilkan langkah 3, tampilkan daftar rangkuman interface pada router. Untuk kita copy aja ini, show brief, di sini. Nah, udah. Show IP interface brief. Show interface show IP interface brief. Sorry, kebalik. Nah, udah. Nah, lanjut ke pertanyaan saja. Nah, di sini jika interface G001 diperlihatkan administrative value-nya down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Di sini ada no shutdown, shutdown, no shutdown. Apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Di sini di sini akan terjadi pollution IP atau IP bertabrakan sehingga mengakibatkan internet tidak connect. Mungkin sampai sini saja untuk penjelasan yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.